Nama saya Deli Marsda, NPM 1953023027. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian Microsoft PowerPoint atau PPT. Akilas Smart menjelaskan bahwa aplikasi ini pertama kali dibuat oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin untuk perusahaan bernama 4 Inch pada tahun 1987. PowerPoint tahun pertama dirilis dan dijalankan dengan sistem operasi Apple Macintosh. Saat itu warna yang bisa ditampilkan PPT hanya hitam dan putih saja melalui OHP atau Overhead Projector. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1998, versi selanjutnya dari PowerPoint dirilis dengan dukungan warna. Lalu tahun 1990, PowerPoint versi 2.0 muncul bersamaan dengan operasi Microsoft Windows. Mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0 sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System, kecuali Basic Edition. Versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2007 atau PowerPoint 12 yang dirilis pada November 2006, merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antar muka pengguna dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dan ekstensi, PowerPoint versi ini menawarkan format data XML dengan ekstensi. Adapun pengertian Microsoft PowerPoint menurut Ujair A.H. Sanaki tahun 2009 mengemukakan bahwa media PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi di bawah Microsoft Office program komputer dan ditampilkan ke layar menggunakan bantuan LCD proyektor. Sedangkan menurut Sujan, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi presentasi di dalam komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa Microsoft PowerPoint adalah salah satu program besutan Microsoft yang dibuat untuk membantu mempresentasikan hasil kerja. Di program ini, pengguna dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada para audiens. Dengan bantuan aplikasi ini, bentuk presentasi secara profesional bisa dibuat dan bahkan bisa dimasukkan ke dalam server web untuk diakses sebagai bahan pembelajaran. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Nah, pertama ada tombol Office, adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya ada membuat, membuka, menyimpan, mencetak, dan lain-lain. Nah, kedua ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar merupakan icon-icon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Defaultnya ada icon-icon ini ada 3, yaitu Save, Undo, dan Repeat. Nah, yang ketiga ada tab menu. Tab menu adalah menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Nah, yang keempat ada title bar. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Dan yang kelima ada ribbon. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Nah, yang keenam ada slide pane. Slide pane adalah menu yang dipakai untuk menampilkan thumbnail slide di dokumen. Yang ketujuh ada status bar. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen. Contohnya tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Yang kedelapan ada notes pane. Notes pane adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. Yang kesembilan ada slide area. Nah, slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampil slide dari dokumen. Yang ke-10 adalah tombol view. Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai
sebagai pengatur tampilan slide. Dan yang terakhir ada Zoom Controls. Nah, Zoom Controls adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide. Zoom in memperbesar dan zoom out memperkecil. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gisel Dinda Putri Tajaitan, NPM 19130530444. Di sini kita akan membahas tentang format data mikroskop PowerPoint. Nah, untuk penyimpanan sebuah data, PowerPoint menyediakan beragam format data, yaitu pertama ada PPT atau PowerPoint Presentation, merupakan eksistensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Kedua ada PPS atau PowerPoint Show, merupakan eksistensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Ketiga ada POT atau PowerPoint Template, merupakan eksistensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Keempat ada PPTX, PowerPoint Presentation, merupakan eksistensi untuk data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam versi PowerPoint 12. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ketut Cahya Permata, NPM 19530530016. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu fungsi Microsoft PowerPoint. Kegunaan atau fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua, membuat sebuah presentasi bentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan didukung fitur video, audio, gambar, dan animasi, serta template atau desain yang akan digunakan. Yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Perkenalkan, nama saya Kartika Apriani, NPM 19130530100. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat dari Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu sendiri memiliki beberapa manfaat, di antaranya, yang pertama, materi yang Anda sampaikan akan jauh lebih menarik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dengan menggunakan media PowerPoint, Anda dapat merancang materi presentasi yang akan menarik perhatian dari audiens. Nah, Anda bisa menambahkan seperti gambar animasi, foto, video, maupun audio. Karena seringkali jika kita hanya mempresentasikan secara langsung tanpa bantuan seperti media PowerPoint, cenderung para audiens akan merasa bosan, kurang fokus karena materi yang disampaikan atau cara mempresentasikannya terlihat monoton. Yang kedua, materi yang akan Anda sampaikan akan jauh lebih mudah dipahami oleh audiens. Hal ini dikarenakan dalam Microsoft PowerPoint, Anda hanya akan menampilkan poin-poin utama dari materi presentasi. Kemudian diikuti juga dengan penjelasan dari Anda secara langsung mengenai poin-poin penting yang ada di dalam PowerPoint. Hal ini tentunya akan memudahkan audiens untuk memahami materi yang Anda sedang presentasikan. Yang ketiga, bahan berupa soft file ini dapat secara mudah kita bagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Yang keempat, akan mempermudah pengaturan dan penyampaian materi saat presentasi berlangsung. Karena dengan bantuan dari PowerPoint ini, kita dapat dengan mudah melihat langkah-langkah atau step by step yang harus kita lakukan saat penyampaian materi. Dan yang kelima, hasil akhir dari presentasi juga dapat dicetak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu kelebihan Microsoft PowerPoint. Ada beberapa kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama yaitu memudahkan pembuatan slide presentasi. Nah,
Bagi yang sering melakukan presentasi di depan umum, apalagi menggunakan alat bantu berupa screen projector, sudah pasti membutuhkan software ini. Dalam menggunakan Microsoft PowerPoint ini, hanya dalam hitungan jam, bahkan menit, seseorang dapat menyiapkan sebuah alat bantu presentasi yang memiliki kualitas baik. Dan yang kedua, dilengkapi banyak tools untuk membuat sebuah presentasi yang bagus. Nah, Microsoft PowerPoint ini dilengkapi dengan banyak tools seperti image import, video import, animation import, text art, dan masih banyak lagi fitur-fitur atau tools yang lainnya yang akan membuat slide presentasi lebih menarik dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, dilengkapi fitur ekspor PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dustianisi, NPM 19130531115. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai materi kelebihan dari Microsoft Word. Nah, kelebihan dari Microsoft Word yang keempat itu adanya fitur kolaborasi. Bagi para pekerja yang sedang dikejar oleh deadline, pasti akan sangat memerlukan bantuan untuk dapat mengerjakan sebuah dokumen bersama-sama. Dengan fitur kolaborasi yang dikeluarkan Microsoft ini, seseorang dapat membuat editing dari sebuah file presentasi PowerPoint secara bersamaan dari tempat atau komputer yang berbeda. Hal ini tentunya akan mempercepat dan memudahkan pembuatan sebuah slide presentasi, apalagi jika waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pembuatan slide presentasi sangatlah terbatas. Kemudian, kelebihan yang kelima yaitu dilengkapi fitur cloud service dari Microsoft Word. Saat ini, Microsoft sedang menggalakkan seluruh upaya mereka untuk memperkenalkan produk cloud service mereka, yaitu OneCloud Service. Microsoft tidak mau kalah terhadap pesaingnya seperti Google dan juga Dropbox. Microsoft sengaja menyelipkan secara embed service dari OneCloud ke Microsoft PowerPoint dengan cara menyediakan pilihan Save OneCloud, bahkan dengan menerapkannya sebagai default penyimpanan sebelum user menentukan pemilihan untuk menyimpan data dokumen yang sedang dikerjakan ke local storage. Kemudian, kelebihan yang keenam yaitu memiliki fitur authoring yang sangat advance. Microsoft menawarkan berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ini, mulai dari para trainer kepribadian hingga trainer teknik yang tidak ingin konten dari presentasi jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sampai dengan menjaga keautentikan isi presentasi. Semua dapat dijawab kebutuhannya dengan fitur autorisasi dari Microsoft PowerPoint. Pemilik dokumen dapat menandai, memberi password, hingga mengenkripsi isi dari presentasinya telah dibuat menggunakan software Microsoft PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Rais Ciarsmi, NPM 19130530047. Di sini saya akan memaparkan tentang F kekurangan dari Microsoft PowerPoint. F kekurangan Microsoft PowerPoint. 1. Tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Microsoft PowerPoint hanya dapat digunakan pada platform Windows, dan Microsoft tidak menyediakan atau mengeluarkan versi software ini untuk digunakan pada platform lainnya seperti Linux dan Mac. Hal ini membuat pekerjaan yang telah ada dan dibuat menggunakan software ini tidak dapat dibuka dan dilanjutkan pada platform lainnya di luar Windows. Padahal banyak sekali perusahaan ataupun perseorangan yang tidak memiliki akses ke platform operating system milik Microsoft, yaitu Windows, karena harganya tergolong mahal untuk sebuah software. 2. Ketidakstabilan dari dokumen untuk tiap versi PowerPoint. Kelemahan yang satu ini sering sekali ditemui pada software yang dikembangkan oleh Microsoft. Entah karena faktor apa, biasanya dokumen yang dihasilkan dari software Office Microsoft versi lama semisal tahun 2007 tidak dapat digunakan secara sempurna pada software versi yang lebih baru, misal versi tahun 2010. Begitu juga sebaliknya. Hal ini pun terjadi pada Microsoft PowerPoint. Hal ini juga sering membuat bingung dari sisi pembuat dokumen ketika tiba-tiba terjadi update software Office yang digunakannya untuk bekerja. Akhir yaitu ketiga, tergolong software yang berat. Untuk dapat mengoperasikan software Microsoft Office ini, komputer harus memiliki spesifikasi yang baik. Komputer-komputer jadul dengan spesifikasi hardware yang rendah akan kesulitan menjalankan software ini, bahkan mungkin terjadi crash atau hang.